Pes? Aku dari rumah Wak Ahmad, Wak. Ngapa ke di kamu ke mau amat? Wak. Kata di sana kan ada informasi tentang pemilu, Wak. Tapi informasi itu tak jelas, Wak. Kau mendengar dekat situ tak jelas, dah tahu tak jelas nih kau duduk situ. Macam mana lah, Wak? Situ disediakan kopi, Wak. Jadi informasi yang jelas itu macam mana, Wak, tentang pemilu, Wak? Jadi kau nak tahu macam mana pemilu tu? Iya, nak tahu tuh. Oh, ini lah ya kawan aku jelasin Coba jelaskan sedikit tuh. Ya, dijelaskan ya. Jadi ini sesuai yang aku baca dari buku. Nah, pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan langsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia. Nah, dia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang memilih di dalam pemilu ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 348 sampai 350, yaitu pemilih adalah warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Jadi macam mana, Pes? Paham dah? Nah, Mak jelas pun. Informasi di sini. Udah tahu kan sekarang? Tuh ya, Pak. Bukan aku, Pak. Banyak cerita gelombang aja, Pak. Nah, jadi sekarang udah tahu kan? Jadi pemilih itu kayak mana? Sekarang aku udah tahu, Pak. Nah, kalau gitu makasih lah, Pak ya. Aku iyalah. nak lanjut perjalanan aku. Pergilah, hati-hati ya. Ya, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak, nak mana, Pak? Aduh, doh. Kami tuh dari kelas. Wah, jadi kau nak dari kemana, Pak? Ini ya kami bertiga mau tahu tentang pemilu itu kayak mana. Oh, tentang pemilu. Jadi pemilu yang kayak mana? Kan sekarang tuh banyak isu-isu pemilu yang tak jelas. Nah, apalagi tentang golput kan. Oh, tadi aku pun baru dapat informasi dari Aliza kan. Tambah lagi dia anggota TPS sana. Ayolah kita jumpa Aliza. Yalah, antar kami ke tempat Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ngapa datang ke sini lagi, Pes? Ini ya, aku jumpa kawan aku nih. Sama juga dia tak tahu pula tentang pemilu. Tapi pembahasannya beda pula lagi, Wak. Macam mana pula pembahasannya? Kata dia yang tentang golput tuh, Wak. Jadi itu mana? Coba jelaskan kepada orang. Golput yang golongan putih itu. Iyo. Ini Han, kawan aku nih tahu nih tentang golputnya. Biar kawan aku jelaskan ya. Oke, jadi aku coba jelaskan ya. Nah, jadi menurut sumber yang saya tahu, golput atau golongan putih itu biasanya istilah yang selalu muncul pada hari-hari mendekati pemilu untuk pemilihan kepala daerah. Nah, jadi golput ini dia biasa identik dengan sikap cuek, apatis, tidak ingin tahu tentang kondisi politik, dan berakhir mereka tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos. Nah, apa itu golput? Nah, jadi golput ini sebuah pilihan dari warga negara yang telah masuk sebagai pemilih untuk tidak memilih atau ikut dalam pemilu. Mereka tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Nah, kayak gitu. Nah, terus penyebab dari golput ini kayak mana? Nah, kalau penyebab dari golput ini banyak sih. Salah satunya itu ada apatis terhadap politik, kemudian tidak tahu tentang adanya pemilu, kemudian yang terakhir itu tidak terfasilitasi. Jadi macam mana, Pes? Tanya kawan kau tuh udah ngerti tentang Macam mana, Wak? Dah ngerti, Wak? Oh, macam itu golput tuh. Macam itu golput, tapi kami belum paham tentang apatis terhadap partai politik itu kayak mana. Oh, apatis terhadap partai politik, terhadap politik. Ya. Aku pun belum pernah dengar macam mana apatis tuh. Nah, jadi coba jelaskan ya. Nah, jadi sikap apatis ini itu merupakan penyebab yang paling tinggi di angka golput. Nah, karena masyarakat dengan yang memiliki tipe apatis ini, mereka udah nggak peduli lagi dengan urusan politik. Bahkan mereka juga nggak mencari tahu apa itu golput dan risiko jika pemilih untuk golput pada setiap pemilu. Serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul karena mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi padanya setelah pemilihan. Nah, sementara berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin itu serta wakil rakyat semakin meningkat. Nah, padahal golput itu dia tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan menggunakan
hak pilih saat pemilu, maka masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas dan anti korupsi. Nah, sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, anti korupsi, adil, dan merata. Kayak gitu. Kan tadi sudah dijelaskan tentang apatis dalam politik. Nah, zaman sekarang ini kan banyak yang istilah dengan politik Uang. politik uang. Ya. Politik uang tuh gimana pula? Nah, sebenarnya politik uang itu tidak diperbolehkan sama sekali di dalam partai politik ini, di dalam pemilihan. Terus kita juga kan banyak dengar nih, ambil uangnya, Pilih siapa saja gitu. pilih yang lain. Sebenarnya kalau misal dia udah menerima, seharusnya dia punya kewajiban nggak sih, ya kan, harus memilih orang tersebut. Tapi sebaiknya jangan melakukan politik uang, kita hindari yang hal seperti itu. Kayak gitu. Nah, dengan bersikap jujur pada diri sendiri dan berani menolak politik uang dalam bentuk apapun, ini bisa menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan peduli kepada masyarakat. Itu. Nah, jadi kan sebentar lagi nih mau hari pencoblosan kan. Nah, jangan lupa datang ke TPS dengan memilih pilihannya. Jangan lupa ya teman-teman. Setahun topis dapat. Itu udah di video kan belum? Nanti bersikap jujur. Judul.